Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Rabu 20 Mei 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan mulai dengan penutupan harga ISG kemarin. Yang dimana kemarin itu ISG ditutup menguat sebesar 1,07%. Atau berada di area levelnya di 6.914. Penguatannya ISG ini ditopang adanya sentimen positif dari dalam negeri, yang dimana kemarin dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini telah memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 3,5%. Dan pada pertumbuhan penyaluran kredit di sektor perbankan Indonesia atau SPA itu tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,1% secara year on year di bulan April 2022. Dengan merespon adanya sentimen positif tersebut, nilai tukar rupiah Indonesia juga terapresiasi menguat sebesar 0,10% ke level 14.655 rupiah per US dollarnya, sehingga pada rapat keputusan Dewan Gubernur kemarin, yaitu Bank Indonesia juga akan memperkirakan atau memperkirakan bahwa inflasi di tahun 2022 ini akan berada di kisaran 4% secara year on year. Lalu untuk di bursa Eropa, kita lihat untuk bursa Eropa kemarin itu ditutup variatif, di mana indeks STI-nya sendiri itu mengalami penguatan tipis sebesar 0,09%, namun untuk indeks Hang Seng dan Nikkei mengalami koreksinya dengan masing-masing koreksi sebesar 0,10% dan 0,94%. Lalu di bursa Eropa kemarin juga malah ditutup koreksi ya, dengan pelemahan terdalam itu terdapat di indeks DAX yang melemah 1,80%, lalu diikuti dengan indeks FTSI-nya yang melemah 0,39%. Untuk di bursa Amerika pada perdagangan semalam itu cenderung mengalami ditutup itu ya variatif, dengan pelemahan terdalam itu terdapat di indeks Nasdaq yang melemah 2,35%, lalu diikuti dengan S&P 500 yang mengalami pelemahan 0,81%. Namun untuk indeks Dow Jones-nya sendiri dia mengalami penguatan ya, sebesar 0,15%. Lalu kita beralih ke harga komoditas lainnya, yang dimana kita lihat bahwa harga komoditas minyak mentah ini kompak menguat ya, dengan penguatan untuk minyak jenis WTI itu menguat 0,80%, lalu untuk minyak mentah jenis Brent itu menguat 0,77%. Selain dari minyak mentah, minyak sawit atau CPO-nya juga mengalami penguatan yang cukup bagus ya, itu naik sebesar 3,13% ya. Lalu untuk komoditas gold atau emas itu mengalami koreksinya kembali, yaitu sebesar 0,22%, dan untuk komoditas batu bara itu mengalami koreksi cukup dalam ya, atau lebih tepatnya turun dalam ya, sebesar 8,32%, itu ke level 378 US dollar per metrik tonnya. Untuk indeks nikel, tin, dan koper juga kompak melemah, di mana pelemahan masing-masing itu sebesar 4,21%, lalu timah 1,46%, dan tembaga 0,99%. Oke, selanjutnya untuk perdagangan ISG hari ini, kami memperkirakan ISG masih cenderung menguat ya, dengan titik support dan resistennya itu kami berada di level
6.840 sampai 6.960. Dan untuk berita global pada hari ini, ya, kita masih mengacu pada pedagang Wall Street semalam, yang di mana Wall Street semalam ini ditutup cenderung variatif. Untuk indeks Nasdaq-nya yang mengalami penurunan paling dalam ya, tadi yang saya sebutkan itu sebesar 2,3% ya, dan ini ditutup dan ini pelemahan ini ya, terdalam sejak November pada tahun 2020. Selain itu, nilai obligasi yield mereka selama 10 tahun juga mengalami penurunan sebesar 10 basis poin atau berada di level di 2,76%. Penurunan obligasi tersebut dikarenakan investor masih mencari perlindungan dari aksi jual saham. Lalu sentimen berikutnya ini datang dari data ekonomi Amerika Serikat, yang di mana untuk penjualan rumah baru mereka pada bulan April itu juga tercatat mengalami penurunan sebesar 16,6% secara month on month ya. Ini merupakan level terendah sejak April 2020. Lalu pelemahan tersebut juga dilihat dikarenakan pelemahan tersebut ya kita lihat ya dikarenakan adanya peningkatan biaya konstruksi dan kenaikan tarif hipotek yang membebani keterjangkauan harga rumah, sehingga harga mahal, sehingga banyak yang belum dan membuat penjualan rumah semakin menurun. Lalu kita lihat sentimen berikutnya, ini ada sentimen dari indeks manufaktur mereka, dan di mana dari tersebut indeks manufaktur mereka ya, yang di mana dari Richard Richmond yang telah menolak ke-9 dari 14 bulan sebelumnya. Hal ini juga dilihat dari sentimen dari pembacaan negatif mereka. Yang pertama sejak September 2021. Dan kalau kita lihat dari harga komoditasnya, untuk komoditas ini kita lihat dari harga emas yang kemarin ya telah menyelesaikan sekitar 1% di penutupan selama 2 minggu terakhir. Selain itu dari harga emas sendiri itu keuntungan kenaikan dari harga emas sendiri ya itu dikarenakan diuntungkan dari nilai USD mereka yang lebih lemah, dan karena imbal hasil treasury mereka yang mengalami penurunan. Jadi penurunan emas ini membuat USD menjadi lemah. Selanjutnya untuk berita korporasi pada hari ini kita lihat TINS atau PT Timah Tbk ini akan membagikan dividennya sebesar 1,3 triliun rupiah untuk tahun buku di 2021. Lalu untuk saham Antam, pada saham ini akan membagikan dividennya sebesar 930,87 miliar rupiahnya dari laba tahun 2021. Dan itu ada PTBA juga atau PT Bukit Asam yang juga akan membagikan dividennya sebesar 7,91 triliun rupiah atau 100% dari laba tahun 2021. Oke, untuk trading idea pada hari ini kami merekomendasikan saham TCPI atau Transkol Pacific Tbk yang secara jangka pendek maupun jangka menengah ini masih cenderung bullish atau menguat. Jadi untuk Bapak Ibu jika mau ini bisa trade buy di level 9.600, dan target resisten kami itu berada di level 10.725 sampai 11.200, dengan tetap memperhatikan area stop loss-nya berada di area level 8.475.
Oke, saham selanjutnya ada TPMA. Untuk TPMA sendiri, kita kalau lihat dari jangka pendeknya ya, TPM ini masih bisa cenderung menguat ya. Nah, cenderung menguat dengan kita lihat secara teknikal jika dia sudah melewati uji MA 90-nya, nah secara jangka pendeknya ini masih cenderung menguat. Namun untuk kalau kita jangka menengahnya dia masih berjalan masih itu ya sideways ya. Namun untuk area trade buy kami bisa sarankan berada di level 376 sampai di 380 dan untuk target resistennya ya kita proyeksikan bisa berada di level 406 sampai 422 dan area stop loss-nya berada di level 354. Oke, selanjutnya rekomendasinya yang ketiga ini adalah OASA atau PT Protek Mitra Perkasa (TBK). Kita lihat dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya, OASA ini masih bisa cenderung menguat. Kita lihat ya bahwa OASA ini sudah melewati garis MA-nya, menguji MA 21 dan MA 34. Dan kalau pada hari pembukaan ini kita masih bisa bilang masih bisa cenderung menguat dengan Bapak Ibu bisa trade buy di area level di 665 dengan target price-nya berada di level 760 sampai 820 dan untuk area stop loss-nya bisa berada di level 575. Oke, untuk selanjutnya ini kita ada sesi sekolah pasar modal saham dan reksadana. Nah, ini waktu dan tempatnya berada ya ada hari Rabu ya. Tepatnya hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 atau hari ini pukul setengah 2 siang sampai pukul 4 sore. Acara ini gratis. Bisa Bapak Ibu bisa daftar melalui nomor WhatsApp yang tertera di poster ini. Jadi untuk Bapak Ibu jika mau mengetahui lebih dalam tentang sekolah pasar modal tentang saham dan reksadana bisa join di SPM kita yang disupport juga dengan Sihanahan Aset Manajemen Indonesia. Oke, untuk sesi 1 sudah selesai, kita lanjut ke sesi Q&A. Jadi untuk Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan yang mau ditanya mengenai saham-saham yang mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya, biar agar bisa dibaca. Nah, kita beri waktu 1-3 menit untuk Bapak Ibu chat di kolom Q&A-nya. Terima kasih.
Oke, kita lanjut ke sesi Q&A pada hari ini. Yang untuk pertanyaan pertama ada saham ESA. Oke, kita cek saham ESA. Untuk saham ESA pada perdagangan kemarin itu dia ditutup menguat ya. Ditutup menguat di 2,4 naik di 2,4%. Di area levelnya 21260. Kalau kita lihat secara teknikal, emang ESA ini masih berada di area uptrend-nya. Kita lihat ya untuk ESA masih berada di area uptrend-nya. Kita lihat untuk ESA sendiri, kalau secara trendline, dia masih berada di area uptrend-nya, dan kita lihat juga bahwa ESA sendiri sudah melewati MA21. Nah, kalau pada hari ini dia bisa menunjukkan penguatan, maka untuk titik resistennya sendiri, itu kami proyeksikan bisa berada di level resisten terdekatnya berada di level 1340. Nah, jika menembus breakout di area sini, di area pertama, di resisten pertama, kemudian masih bisa melanjutkan penguatannya kembali, berada di level resisten keduanya, ini di level 1400 ya, untuk ESA. Namun, kalau pada pembukaan hari ini ya, dia tidak dapat melanjutkan penguatan kembali, dan malah melakukan breakout di area trendline-nya, di breakout trendline yang bawah, itu bisa kemungkinan mengalami koreksi juga. Nah, untuk titik supportnya itu berada terdekatnya ya, untuk berada di level 1120 untuk ESA. Oke, selanjutnya ada saham BBNI. Untuk BBNI pada perdagangan kemarin dia juga cukup menguat sebesar 2,54% ke level 9.075. Penguatan ini juga ditopang adanya volume beli dan juga ditopang dengan pergerakan stokastiknya yang sudah mulai berada di area overbought. Kalau pada hari ini dia bisa menunjukkan penguatan kembali, kita perhatikan untuk BBNI bisa berada di level resisten ya. Yang kedua itu berada di level 9.300. Nah, itu menutup gap yang pertama pada 28 April juga berhasil menutup gap dan berhasil ke area resisten yang 9.300, mungkin bisa melanjutkan kembali dengan resisten keduanya itu berada di level 9.500 untuk BBNI. Namun, kalau kita perhatikan, kalau dia pada hari ini pembukaan tidak dapat melanjutkan penguatan dan menuju ke area resisten pertama, itu mungkin bisa juga mengalami koreksinya ya, dengan area support itu berada di level 8.650. Dan support keduanya itu bisa berada di level 8.440 untuk BBNI. Oke, selanjutnya ada saham NFCX. Oke. Untuk NFCX ya, kita lihat pada perdagangan kemarin dia ditutup melesat 4% di levelnya 8.325, namun penguatan ini tidak didukung dengan volume yang dilihat volumenya masih sedikit dibandingkan pada di 19 Mei ya. Nah, ini kita lihat bahwa volumenya masih sangat sedikit, namun untuk NFCX sendiri kita lihat memang ya dia sudah 4 hari berturut-turut mengalami penguatan. Takutnya pada hari ini dia bisa mengalami koreksinya ya, dikarenakan dia sudah 4 hari berturut-turut mengalami penguatan, dan pada hari ini kami memperkirakan bisa rawan mengalami koreksi terlebih dahulu. Dengan maka untuk NFCX sendiri
untuk Bapak dan Ibu harus berhati-hati dulu ya. Kita cermati dulu untuk perdagangan hari ini, apakah dia bisa menunjukkan penguatan kembali atau mengalami koreksinya. Nah, untuk titik supportnya, ya kita bisa proyeksikan untuk titik supportnya ya. Kami berikan berada di level terdekatnya untuk titik support berada di level 7.820, dan untuk titik support keduanya itu kita lihat ya berada di level 7.350. Jadi untuk NFCX ya Bapak Ibu tolong perhatikan dulu karena kemungkinan pada pembukaan hari ini, perdagangan hari ini NFCX bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada saham ERA dan ACES. Oke, untuk ERA sendiri, ERA pada perdagangan kemarin ya dia ditutup menguat tipis 0,99% di level 510. Ya, ini juga penguatan ini juga ditopang dengan adanya volume beli, dan secara stokastik juga kita lihat ERA sudah berada di area overbought-nya, sudah mulai menuju ke area overbought-nya. Dan kalau pada hari ini jika ERA bisa melewati uji MA21-nya, kemungkinan bisa melanjutkan kembali ya di areanya dengan titik resistennya, yaitu terdekat berada di level 520, dan level resisten keduanya itu berada di level 530 untuk saham ERA. Jadi dan untuk trade buy-nya ya untuk Bapak Ibu, dan untuk titik support-nya atau trade buy-nya ya kita bisa perkirakan untuk trade supportnya berada di 500. Jadi untuk trade buy mungkin Bapak Ibu bisa trade buy di level 500 sampai 490 sampai 500 ya untuk level area trade buy-nya. Oke, selanjutnya tadi ada saham ACES. Untuk saham ACES pada perdagangan kemarin ya dia ditutup koreksi turun 2,01% di level 975. Kalau kita lihat ya emang kalau pelemahan ini ditopang juga adanya volume jual yang cukup lumayan ya, dan secara stokastik ACES mulai mengalami penurunan ya menuju ke area oversold-nya. Jadi ACES pada hari ini kami perkirakan masih bisa cenderung mengalami pelemahan ya, pelemahan kembali dengan area support-nya itu berada di level 940 untuk ACES ya. Namun kalau pada hari ini dia tidak menembus di area 930 940, maka bisa cenderung memberikan arah dengan penguatan dengan area resisten yang kita bisa berikan berada di level terdekatnya di area 1035 untuk saham ACES. Oke, selanjutnya untuk PTBA. Oke, PTBA pada perdagangan yang kemarin ya dia melesat naik ya cukup tinggi 7,32%. Hal ini ditopang sentimen adanya itu ya berita tentang dividen yang cukup mengembirakan bagi para investor, yang dimana PTBA ini membagikan dividennya 100% dari laba mereka sepanjang 2021, dan ini membuat saham PTBA pada bulan kemarin melesat ya hingga mencapai 7,3% ya, dan kita lihat itu juga ditopang dari volume beli mereka yang juga melesat naik tinggi. Dan secara stokastik kita lihat bahwa PTBA ini sudah berada di area overbought-nya. Untuk PTBA pada hari ini masih memperkirakan PTBA bisa melanjutkan penguatan kembali di area resistennya
itu berada di level 4.500. Hal ini juga dikarenakan 4.500 ya. Namun kita lihat yang 4.500 dan mungkin kalau hari ini tidak dapat mengajukan penguatan, mungkin titik supportnya itu terdekat berada di level 4.120 untuk TPA. Oke, selanjutnya ada KLBF. KLBF pada perdagangan hari ini ya. Oke, KLBF pada perdagangan kemarin, dia ditutup melemah di 0,92% di area levelnya 1.615. Pelemahan ini juga ditopang dari volume jual mereka yang juga sudah mulai mengalami pengurangan. Dan secara stokastik dia sudah berada di area dead cross-nya ya, dan mulai mengalami penurunan. Jadi untuk ALBF pada hari ini jika dia menembus di MA21 dan MA34-nya, maka kemudian bisa mengalami koreksi kembali dengan area supportnya itu berada di level terdekatnya di 1.560 dan di level dan support keduanya berada di level 1.580 untuk KLBF. Oke, selanjutnya ada BMRI. BMRI. Oke, BMRI kita lihat pada pergerakan hari ini dia melemah, ditopang juga dengan aksi jual ya, volume jualnya. Kita lihat untuk BBRI sih kita lihat masih cenderung kalau pada hari ini dia bisa menembus di MA terdekatnya di MA21 dan MA34, kemudian bisa melanjutkan penguatan dengan area kita lihat ya, kalau bisa menembus area resisten terdekatnya itu berada di level 8.100 dan level keduanya jika dia berhasil menguat di level 8.100, level resisten keduanya berada di level 8.280. Namun kalau pada hari ini BMI tidak dapat menguji level terdekat di MA21-nya dan namun di G4 malah justru cenderung mengalami breakout ke bawah, maka BMRI bisa koreksi terlebih dahulu dengan area supportnya yang kita berikan berada di level 7.800 ya untuk BMRI. Jadi perhatikan untuk BMRI pada hari ini pergerakannya jika mengalami breakout ke bawah di MA34-nya, maka bisa cenderung mengalami koreksi kembali dengan proyeksi supportnya berada di 7.800. Oke, selanjutnya ada saham Jaya. Oke, untuk saham Jaya kita lihat dia mengalami koreksi ya, koreksi turun di level 160. Untuk Jaya sendiri kita pada hari ini ya, kamu proyeksikan masih bisa melanjutkan pelemahan kembali, dilihat dengan kita lihat bahwa dia sudah sudah melewati garis MA sejauhnya di MA 90 dan kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan dengan membentuk area support barunya itu berada di level 155 ya untuk area support terbarunya sampai dia dan support keduanya berada di level 150. Jadi perhatikan Jaya sendiri untuk saham Jaya mungkin masih bisa mengkoreksi dikarenakan memang MA sudah melewati MA 90 dan secara stokastik
dia sudah membentuk area dead cross-nya dan mulai menuju ke area oversold-nya. Oke, selanjutnya ada saham IATA. Oke, untuk saham IATA, padahal kita lihat ya, IATA ini bergerak cenderung stagnan ya. Dan secara volume juga memang dia juga bergerak stagnan. Dan kalau pada hari ini kita lihat, jika IATA ini bisa menguji level MA terdekatnya berada di level MA 34 dan 21-nya, mungkin bisa cenderung mengalami penguatan ya, penguatan terbatas, namun penguatan terbatas dengan area resisten terdekatnya berada di level 225 untuk IATA sendiri. Namun kalau pada hari ini dia tidak dapat mampu menguji level MA21 dan MA34-nya, maka bisa mengalami pelemahan kembali atau melanjutkan pelemahan kembali itu dengan area support terdekatnya berada di area 190 sampai area support keduanya itu berada di level 176 untuk saham IATA. Jadi itu perhatikan untuk saham IATA pada hari ini. Oke, selanjutnya kita cek saham. Oke, pertanyaan berikutnya ada saham Inco. Untuk saham Inco, kalau di dalam jangka pendek kita perhatikan Inco pada hari ini mengalami penguatan ya, penguatan 1,62% untuk Inco. Dan kita lihat cara kalau itu sendiri, kita lihat secara jangka pendek, memang Inco masih berada di area uptrend-nya ya. Kita lihat ya. Ini berada di area uptrend-nya. Secara trendline dia masih berada di area uptrend. Jadi kalau untuk Inco sendiri, kalau dia berhasil menembus ke area trendline di sini ya, mungkin bisa melanjutkan kembali dengan titik resistennya. Itu kami perkirakan bisa berada di level terdekatnya di 8.260 ya untuk Inco. Namun kalau dia tidak dapat menembus area trendline ini, namun menembus ke area trendline supportnya ya, kemungkinan bisa mengalami koreksi juga, koreksi terlebih dahulu dengan area supportnya dekat berada di level 7.530 dan support keduanya berada di level 7.270. Oke, selanjutnya saham Antam. Antam, kita lihat secara jangka pendek dia masih cukup oke ya. Kita lihat ya, Antam ini sudah melewati uji MA21 dan MA34-nya pada jangka pendek. Mungkin pada Antam ini masih bisa melanjutkan penguatannya ya, kembali dengan area resistennya berada di level 2.640 sampai berada di level 2.740 untuk saham Antam. Kita perhatikan untuk saham Antam pada hari ini. Oke, selanjutnya saham MTEK. MTEK pada pergerakan hari ini ya. MTEK pada pergerakan hari ini kita lihat MTEK mengalami pelemahan 1,06%. Ini kita lihat juga untuk MTK pada hari ini dia telah membentuk support baru, dan kita lihat juga bahwa MTEK sudah berada di area downtrend-nya ya. Saat trendline
MTEK berada di area downtrend-nya, kita lihat. Dan pada hari ini kita lihat kalau untuk MTEK sendiri masih mengalami koreksinya, cenderung masih bisa mengalami koreksinya kembali dengan area support terdekatnya itu berada di level 1770 untuk saham MTEK. Jadi kita lihat MTEK itu dulu ya. Kita lihat karena bisa masih cenderung mengalami pelemahan karena secara trendline dia masih mengalami masih berada di area downtrendnya kembali, belum melewati garis trendline resistennya ya yang berada di level 2000. Oke, selanjutnya ada BBHI. Oke, untuk BBHI kita lihat pada perdagangan hari ini ya, BBHI secara teknikal BBHI ini sudah mengalami penurunan ya, dan 3 hari berturut-turut dia sudah mengalami penurunan, dan kita lihat secara volume ya didukung juga volume yang juga setelah 3 hari berturut-turut mulai berkurang. Dan kita lihat juga kalau secara stokastik dia masih berada di area oversold-nya. Jadi untuk BBHI sendiri, kami perkirakan masih cenderung mengalami koreksinya kembali dengan area support-nya itu bisa berada di level 4.660 ya untuk BBHI. Namun kalau dia tidak bisa menembus di area support-nya di 4.600-an ini, maka bisa cenderung mengalami penguatan arah ya dengan titik resistennya yaitu terdapat berada di level 5.000 sampai di 5.310 untuk BBHI. Oke, selanjutnya kita lihat saham Pegas. Oke, untuk Pegas pada hari ini dia untuk Pegas pada hari ini dia mengalami penguatan ya. Dibuka menguat 1,77%. Penguatan ini juga akan ada sentimen positif dengan Pegas yang akan yang LPS yang sebentar lagi akan membagikan dividennya yang cukup lumayan ya, yang biasanya, dan pada ini sehingga membuat saham Pegas pada hari ini cenderung mengalami penguatan. Nah, kita lihat untuk Pegas secara volume kemarin dia mengalami ditopang juga menguat, dan secara stokastik kita lihat bahwa Pegas ini sudah mulai berada di area overbought-nya. Nah, untuk Pegas kami bisa perkirakan untuk titik resistennya itu bisa berada di area 1.750 ya untuk resisten terdekatnya. Jadi Pegas masih bisa cenderung menguat dikarenakan ada sentimen Pegas yang akan membagikan dividen ya, sehingga ini menjadi katalis positif bagi saham Pegasnya sendiri. Selanjutnya ada PIN. Oke, Cepin pada hari ini dia bergerak melanjutkan pelemahan kembali ya, dan ini bergerak 0,20% ya, melemah 0,25% di area levelnya 4.980. Kalau kita lihat secara pergerakannya jangka pendeknya memang Cepin ini masih bergerak stabil. Nah, kalau pada hari ini dia bisa berhasil menguji area MA terdekatnya yaitu MA21, maka bisa cenderung mengalami penguatan dengan area resistennya itu berada di area level 5.110 sampai berada di level di 5.170 untuk saham Cepin ya. Namun kalau dia tidak dapat melanjutkan kembali, ya bisa tidak dapat menguji di area level MA21-nya, kemungkinan dia bisa melanjutkan koreksinya kembali
di area support terdekatnya itu berada di level 4.880 untuk saham Cepin. Oke, selanjutnya ada saham BBYB. Untuk BBYB pada hari ini ya dia bisa cenderung mengalami penguatan, kita lihat, dan dia kalau secara teknikal bahwa BBYB memang masih berada di area ini downtrend ya, namun dia sudah mulai menunjukkan penguatan dan kita lihat kalau pada hari ini BBYB bisa berhasil menguji area resisten MA21-nya, maka kemudian bisa lanjut ke penguatan kembali dengan area resisten berada di level terdekatnya berada di level 1550 sampai berada di level 1.600 ya untuk BBYB. Jadi perhatikan untuk saham BBYB pada hari ini, namun untuk titik supportnya tetap kami berikan. Perhatikan untuk titik support ini berada di level 1.250 untuk saham BBYB. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Untuk BBCA pada hari ini ya, dia dibuka menguat. Dia menguat 1,2%, 1,02% ke levelnya di 7.425. Kalau kita lihat secara stokastik, BBCA ini sudah mulai menunjukkan area kenaikan dan mulai membentuk area golden cross-nya ya untuk BBCA. Jadi pada hari ini BBCA masih bisa cenderung bisa mengalami penguatan kembali dengan area resisten terdekatnya itu berada di 7.510 sampai di 7.590 ya, menuju ke arah MA terdekatnya di MA21. Oke, selanjutnya ada TINS. Untuk saham TINS ya, kita lihat pada perdagangan hari ini dia mengalami pelemahan 0,55% ke level 1.795 untuk TINS. Kita lihat TINS sudah melewati garis MA21 dan MA34 dan secara trendline jangka pendeknya dia masih berada di area uptrend ya. Kita lihat dalam jangka pendek. Wah, di sini masih berada di area uptrend ya. Dan masih berada di area uptrendnya jika pada hari ini dia menembus trendline resistennya terdekatnya, mungkin bisa menguat dengan titik menguat terbatas dengan titik resisten dekat berada di level 1.830 sampai level 1.880 untuk saham TINS. Namun kalau dia pada hari ini tidak dapat menguji melewati garis trendline tersebut, maka bisa lanjutkan pelemahan ya dengan titik support yang kita berikan. Itu berada di level terdekatnya itu berada di 1.680 sampai di 1.730 sampai 1.690
80 untuk sang tins. Ini perhatikan untuk tins. Oke, selanjutnya ada GGRM. Oke, untuk GGRM kita lihat pergerakannya memang GGRM ini stabil ya. Dan kita lihat juga pergerakan GGRM ini cukup rapi. Namun kalau kita lihat pada hari ini, kalau GGRM bisa menguji level terdekatnya MA21 dan MA34, maka bisa membalikan arah dengan dengan area penguatan pada level resistennya bisa berada di level 30.835 level resisten terdekatnya. Jika bisa melanjutkan tersebut dan menembus area trend line area resisten yang saya berikan yang pertama, maka kemudian bisa melanjutkan penguatan lagi dengan area resisten keduanya berada di 31.000. Namun kalau dia tidak dapat menguji DMA21-nya ya, dan maka untuk GGRM masih kemungkinan bisa menguji ke area supportnya ya. Itu terdapat berada di 30.400 sampai di area support keduanya di level 30.120 untuk GGRM. Oke, selanjutnya ALSIP. Kita lihat saham ALSIP pada hari ini. Untuk ALSIP pada hari ini ya, dia bergerak menguat 0,71%, levelnya di 1410. Kita lihat secara teknikal bahwa ALSIP ini sudah melewati MA21 dan MA34-nya. Jadi kemungkinan untuk ALSIP kemungkinan bisa melanjutkan penguatan kembali dengan area resisten terdekatnya itu berada di level 1440 sampai di level 1470 untuk ALSIP. Oke, selanjutnya ada CSRA. Oke, kita lihat saham CSRA pada hari ini. Oke, CSRA pada hari ini dia masih menunjukkan penguatan. Kita lihat CSRA dibuka menguat 3%-an ya di level 845. Kita lihat secara stokastik ya sudah mulai berada di area overbought. Dan kita lihat CSRA sendiri masih trend lainnya ya. Bahwa CSRA ini masih berada di area uptrend-nya. Masih berada di area trendnya, kita lihat bahwa CSRA sendiri, namun kita perhatikan kalau dia bisa menembus di area trend yang di atas ini ya, sejauhnya itu berada di level 890, maka bisa cenderung penguatan. Namun kita perhatikan juga kalau dia tidak dapat menembus area trend line-nya di area 890, maka mungkin bisa menguji posisinya terlebih dahulu ya, yaitu dengan level supportnya itu berada di level 760 untuk CSRA. Oke, selanjutnya ada saham HOP atau HOPE. Kita lihat HOPE. OP pada perdagangannya kita lihat OP pada hari ini dia dibuka menguat 0,90% di level 220. Kita lihat OP ini bergerak fluktuatif ya, sangat fluktuatif ya. Dan semenjak kita lihat dari tanggal 20 dari bulan Januari
yaitu lebih tepatnya dari awal Januari, 1 Januari hingga 14 April dia bergerak stagnan, dan namun untuk di 18 April sampai sekarang dia bergerak fluktuatif, cukup sudah mulai aktif sekali. Nah, untuk HOPE sendiri kami untuk HOPE untuk titik resisten terdekatnya ya, yang kita perkirakan bisa masih berada di 230, dan untuk titik supportnya itu berada di level 198 untuk saham OP. Oke, selanjutnya ASA. Oke, untuk saham ASA kita lihat ASA pada perdagangan ini dia koreksi terlebih dahulu 1,90% di level 2070. Kita lihat ASA secara stokastik ya, dia sudah mulai mengalami penurunan, dan kalau kita lihat ASA sendiri, kalau kita lihat dari secara jangka menengah, ASA masih berada di area trend and downtrend-nya ya. Kita lihat, dan kalau secara jangka pendek, kita lihat bahwa kalau dia berhasil menguji area level terdekatnya di MA21-nya, maka untuk titik resisten terdekat itu berada di level 2200 ya untuk level terdekatnya ASA. Namun kalau dia tidak dapat menguji melewati MA21-nya, di MA21 mungkin bisa melanjutkan koreksi terlebih dahulu dengan area resisten terdekat itu berada di level 1970 untuk saham-saham. Oke, selanjutnya ada saham Duit. Kita lihat saham Duit pada hari ini. Oke, untuk saham Duit ya, kita lihat Duit ini cukup fluktuatif, dan secara stokastik ya, kalau kita secara stokastik dia sudah mulai mengalami penurunan kembali ya, dan sudah berada di area overbought-nya. Jadi untuk Duit masih pada hari ini kami proyeksikan masih cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya, lanjutin koreksi lagi terlebih dahulu dengan area resisten terdekat itu berada di 518. Untuk area supportnya berada di level 518 untuk saham Duit. Jadi diperhatikan pada hari ini Duit masih bisa melanjutkan koreksi kembali atau pelemahan kembali dengan titik support terdekatnya berada di 518, dan titik support keduanya berada di level 490 ya untuk saham Duit. Jadi untuk perhatikan untuk saham Duit pada hari ini. Oke, selanjutnya ada saham Excel. Kita lihat ke saham Excel pada hari ini ya, kita lihat dia bergerak stagnan ya. Terus kita lihat, kalau kita lihat untuk secara teknikal jangka menengah, untuk XL ini masih berada di area downtrend-nya ya. Kita lihat secara trendline bahwa Excel ini masih berada area downtrend-nya. Dan secara stokastik dia juga masih berada overbought-nya. Kemungkinan bahwa Excel bisa melanjutkan pelemahan kembali dengan membentuk titik support barunya ya. Jadi untuk Excel ini masih bisa cenderung masih mengoreksi kembali ya, koreksi kembali dengan membentuk area support-nya berada di level 2555 sampai di 2500 untuk saham Excel. Oke, selanjutnya ada saham TLKM. Oke, untuk saham Telkom, kita lihat ya pada hari ini
dia mengalami pelemahan 0,48% di level 4170. Ini juga diikuti dengan adanya volume jual juga dari mereka dibandingkan yang kemarin. Untuk TLKM pada hari ini, jika pada hari ini dia bisa menguji DMA terdekatnya ya, DMA 21, kita lihat berhasil menguji DMA 21-nya mungkin bisa melakukan penguatan di level resistennya di 4.300 ya, 4.000. Namun kalau dia menguji level tersebut, DMA tersebut yang terdekat, maka bisa kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan dengan titik support yang kita berikan itu bisa berada di level 4.110 sampai di level, jadi support kedua ya berada di level 4.000 ya untuk saham PLKM. Jadi diperhatikan untuk saham PLKM, jika Bapak Ibu belum punya barang, perhatikan untuk saham PLKM ini, dan untuk trade buy-nya mungkin bisa trade buy di level 4.030 sampai 4.100. Oke, selanjutnya ada saham Bull ya. Oke, Bull pada hari ini dia bergerak melemah 0,63% di level 161. Kita lihat bahwa Bull ini gerakannya stagnan ya, gitu-gitu aja. Dan kita lihat kalau pada hari ini dia bisa menembus MA terdekatnya di MA 90, ini mungkin bisa cenderung mengalami penguatan dan penguatan terbatas dengan area resisten terdekat berada di 170. Namun kalau dia tidak menembus area tersebut, di area resisten 170, malah menembus ke area breakout di MA 34, mungkin melanjutkan koreksi dulu ya terlebih dahulu dengan area support yang diberikan bisa berada di level 150 sampai 148 ya. Sorry, 146. Jadi untuk bull, perhatikan terlebih dahulu pada pergerakan pada hari ini ya. Nah, untuk titik support dan resistennya yang telah kami berikan ini. Oke, selanjutnya ada saham untuk penutupan ini kita saham KF, sorry. Oke, untuk KF, untuk penutupan webinar dari ini, KF pada hari ini dia ditutup melemah 1,37%. Kita lihat KF pada saat ini sedang menguji MA terdekatnya di MA 21. Jika pada hari ini KF bisa melewati MA 21-nya ya, melewati MA 21, mungkin bisa mengalami penguatan dengan titik resisten berada di level 1.520 sampai di level 1.580 untuk KF. Namun kalau dia tidak dapat menguji MA terdekatnya di MA 21, maka kemungkinan masih bisa melakukan koreksi kembali dengan area support terdekat berada di area 1.370. Oke, untuk pada sisi Q&A pada ini tutup dengan KF. Jadi untuk webinar pada ini kami akhiri saja. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya sudah hadir di webinar pada hari ini, nggak akhir sesi acara. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, memang dikarenakan adanya keterbatasan waktu. Kami tim riset dari Philips Sekuritas, kami undur diri. Sampai ketemu pada hari Jumat di jam yang sama. Sampai jumpa dan salam sukses dan salam cuan bagi kita semua. Terima kasih.